Halo teman-teman, kembali bersama Arif di sini. Saya ingin menyampaikan ide atau gagasan saya tentang bagaimana menurut saya nih semestinya guru dan tenaga kependidikan itu dan juga pendidik secara umum, baik itu dosen, widyaswara atau pamong, seharusnya mereka itu memiliki channel YouTube. Jadi para pendidik dan tenaga kependidikan, saya pikir akan sangat bagus jika mereka menjadi konten kreator di YouTube. Apa alasannya? Karena setiap pendidik itu punya konten yang kaya di kepalanya. Anda pasti punya ilmu dan pengalaman unik yang bisa jadi sangat berharga untuk orang lain. Misalnya Anda guru IPA. Pengetahuan IPA Anda mungkin sama dengan guru-guru IPA pada umumnya. Tapi bisa jadi Anda itu pernah punya pengalaman memanfaatkan alat-alat bahan-bahan yang ada di sekitar, kemudian dijadikan sebagai alat inovatif buat belajar siswa. Pengalaman itu, ilmu itu menjadi sangat unik dan sangat berharga untuk dibagikan. Saya yakin banyak guru IPA yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Anda. Atau misalnya Anda guru bahasa Indonesia. Ilmu bahasa Anda bisa jadi sama dengan guru bahasa Indonesia lainnya. Tapi misalnya bisa jadi Anda itu pernah mengajari seorang anak berkebutuhan khusus yang kesulitan membaca dengan teknik tertentu yang tadinya sulit membaca sampai akhirnya jadi lancar. Nah, best practice Anda itu menemukan metode tertentu sehingga membuat anak berkebutuhan khusus jadi lancar membaca, itu adalah kekayaan intelektual yang sangat berharga untuk dibagikan. Atau misalnya Anda guru matematika, Anda menggunakan buku yang sama dengan guru matematika pada umumnya ketika mengajar di kelas. Tapi bisa jadi Anda itu jago sekali menemukan cara agar siswa itu mudah menghafal rumus. Atau Anda punya teknik tertentu agar siswa itu menyukai matematika. Tentu itu adalah sebuah terobosan yang tidak dimiliki oleh setiap guru matematik. Tentu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi wawasan yang ditunggu-tunggu informasinya untuk dimiliki oleh guru matematika yang harus menghadapi siswa-siswa yang tidak menyukai pelajaran matematik. Itu lebih berharga dari ilmu matematikanya itu sendiri. Atau misalnya Anda dosen yang punya penelitian kekinian, sangat menarik buat dikuasai oleh guru, dan menguasai sebuah strategi yang cocok untuk menghadapi siswa zaman sekarang misalnya yang sulit fokus. Atau misal Anda itu widyaswara yang punya keahlian merancang pelatihan yang membekali keterampilan spesifik agar dikuasai oleh guru dengan metode dan teknologi yang belum pernah diajarkan oleh siapapun. Tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh guru. Jadi siapapun Anda, jalan hidup dan profesi pendidikan yang kita miliki telah membekalkan kita pengetahuan, skill, dan pengalaman yang buat orang lain itu bisa jadi amat berharga. Meskipun kita menganggapnya biasa-biasa saja. Maka siapapun sebenarnya, saya berpikir mereka itu penting sekali untuk menjadi sosok yang membagikan konten yang ada di kepalanya, yang ada di dalam pengalamannya itu untuk dibagikan melalui channel-channel YouTube ataupun melalui akun-akun Instagram atau TikTok. Anda akan jadi sosok berilmu yang perlu sekali lagi berbagi melalui konten. Di luar sana itu akan ada ribuan orang, bisa jadi jutaan orang yang perlu ilmu Anda, ingin mengetahui skill yang Anda miliki itu. Coba pikirkan kembali, Anda ini sebenarnya punya sesuatu yang istimewa, yang layak dibagikan kepada orang lain. Itu akan menjadi amal jariah buat Anda jika kemudian ada orang yang terinspirasi, ada orang yang mempraktekkan, ada orang yang ingin berubah karena ilmu yang Anda bagikan. Kemudian alasan lainnya, kenapa pendidik itu harus membuat konten? Karena setiap hari sebetulnya kita itu membuat konten juga. Cuman tidak dibungkus secara digital, tidak diunggah di dalam channel YouTube, tidak diunggah di Instagram. Ilmu kita itu relatif tidak langgeng, jangkauannya itu terbatas. Jadi dari segi kebiasaan, kita itu sebenarnya sudah terbiasa mendelivery konten ketika kita mengajar, ketika kita melatih, ketika kita memberikan kuliah kepada mahasiswa. Pekerjaan mendelivery konten itu sudah menyatu dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi setengah pekerjaan konten kreator itu sudah kita lakukan sebenarnya. Kita tidak perlu belajar lagi dari nol. Sadar atau tidak, konten yang kita berikan kepada siswa kita, mahasiswa ataupun guru-guru itu terbatas pada waktu tertentu dan tempat tertentu saja. Kalau di kelas ya di kelas, begitu kan? Pada jam pelajaran tertentu, di mata kuliah tertentu, atau di pelatihan tertentu. Tapi apabila kita keluar dari kelas, keluar dari tempat pelatihan, maka berhenti konten yang kita sajikan. Sehingga hasilnya apa? Sedikit orang yang terlibat, sedikit orang yang ingat, sedikit orang yang paham. Hanya terbatas pada orang-orang yang mengikuti kelas kita. Tidak bisa diulang, tidak bisa disebarkan. Tapi beda halnya apabila kita membuat konten di media digital, seperti di channel YouTube dan kemudian diunggah, maka hasilnya akan
akan terekam lama di server YouTube itu. Siapapun bisa membukanya, siapapun bisa belajar dari sana, dan tidak terbatas waktu. Video yang kita buat hari ini bisa jadi ditonton bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun yang akan datang. Ada beberapa jenis video yang memang dibutuhkan dan sifatnya itu langgeng, atau disebut dengan evergreen. Jadi sekali Anda buat, sekali Anda ngajar, sekali Anda menyampaikan sesuatu, itu akan terus dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian, dia juga bisa memiliki daya jangkau yang luas. Biasa artinya bisa disebarkan. Jadi video kita bisa sampai ke orang banyak, bisa ke 1.000 orang, bisa ke 1.000.000 orang, dan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa ke anak kita, bisa ke generasi cucu kita. Itulah istimewanya jika kita memiliki channel YouTube. Akan banyak orang yang mendengarkan, akan banyak generasi yang juga ikut menyimak, dan artinya peluang untuk memberikan dampak atau manfaat yang luas itu benar-benar ada, karena dia tersimpan di server. Jadi sebenarnya kita itu cuma perlu selangkah lagi untuk menjadi seorang content creator, yaitu seseorang yang memiliki hasrat untuk memberikan dampak yang luas, manfaat yang banyak bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan sifatnya itu langgeng dengan konten yang kita ajarkan. Kemudian apa alasan lain bahwa saya itu sangat menyarankan pendidik dan tenaga kependidikan itu untuk membuat konten? Karena setiap orang pasti senang apabila bisa mengubah orang lain, atau minimal memberikan value, memberikan nilai tambah. Anda pasti senang kalau orang yang Anda ajar itu, dia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Anda pasti senang kalau usaha Anda mengajar itu terlihat hasilnya pada perubahan sikap, perilaku, atau cara berpikir. Anda pasti senang kalau sedang ngajar, meskipun belum terlihat hasilnya, belum ada raport, belum ada nilai, belum ada sertifikat. Tapi ketika mengajar itu, Anda merasakan situasi di mana saya benar-benar menikmati saat di mana saya mengajar, melatih. Itu adalah jiwa seorang pendidik sejati. Jadi sebetulnya dengan menjadi content creator, Anda tinggal mengubah media penyampaiannya saja. Jika dulu itu tidak direkam, tidak diunggah ke YouTube, maka sekarang ini tinggal direkam dan diunggah ke YouTube. Kalau dulu di depan kelas mengajarnya, kalau dulu itu di depan mahasiswa atau siswa atau guru, sekarang mengajarnya di depan kamera. Tapi yakinlah, di balik kamera handphone yang kecil itu, ada ribuan jutaan orang yang kelak akan menonton, yang akan menyimak dan mengambil pelajaran dari konten yang Anda buat. Kemudian alasan lainnya, kenapa pendidik dan tenaga kependidikan itu perlu menjadi konten kreator, karena sekarang ini perlu banyak konten edukasi di ruang virtual, di ruang maya ini, di berbagai platform media sosial. Karena manusia itu pada dasarnya senang dengan informasi-informasi baru, senang dengan belajar hal-hal yang baru. Manusia itu akan selalu butuh skill tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Nah, skill-skill itu bisa jadi keluar dari mulut Anda, keluar dari pengalaman-pengalaman yang pernah Anda miliki. Jadi konten edukasi itu sama dibutuhkannya dengan konten hiburan. Jadi jangan anggap konten kreator itu hanya ada di dunia hiburan saja. Itu berbeda. Dunia edukasi dengan dunia hiburan itu berbeda. Jadi sepengetahuan saya nih, pilihan konten kreator itu memang ada 3 ya. Yaitu di dunia hiburan, kemudian di dunia edukasi, dan di dunia inspirasi. Jadi dengan kita memasuki dunia edukasi, dengan menjadi konten kreator, maka kita sudah berkontribusi memenuhi konten-konten media sosial, konten-konten di dunia maya itu dengan konten-konten edukasi. Itu adalah cara kita mendidik masyarakat. Kalau kita sering melihat konten itu isinya hiburan-hiburan melulu, karena mungkin bisa jadi algoritma YouTube itulah yang mengarahkan konten-konten hiburan untuk muncul di layar kita. Itu bisa jadi karena kitanya sering mengkonsumsi konten-konten hiburan. Tapi kalau kita lebih sering membuka konten-konten edukasi, maka algoritma yang muncul adalah konten-konten edukasi juga. Jadi algoritma itu hanya mengikuti kebiasaan dan kesukaan kita penggunanya. Jadi mindset kita terhadap gadget itu seringkali negatif karena cara pandang kita yang negatif, karena informasi dan tontonan kita yang masuk ke dalam pikiran kita itu hal-hal yang negatif. Kalau kita melihat dunia konten kreator, dunia gadget itu identik dengan hiburan, maka itu adalah persepsi yang perlu diperbaiki. Karena tidak semua isi dari konten media itu adalah hal-hal yang bersifat hiburan, hal-hal yang sia-sia. Dengan menjadi konten kreator di bidang edukasi, jadi sebetulnya kita itu sedang berupaya menjadi pahlawan di jalur pendidikan. Cuman area medan tempurnya adalah dunia maya. Dengan menjadi konten kreator seperti ini, kita memberikan alternatif kepada masyarakat di tengah belantara dunia maya yang demokratis. Artinya apa demokratis itu? Ya segala macam boleh ada di dunia maya ini. Tinggal kita mau mengisinya dengan apa.
Apakah kita itu mau mengisinya dengan hal-hal positif atau hal-hal negatif, atau kita sama sekali tidak terlibat mengisi apapun di dunia maya. Kita hanya pasif menonton saja. Tentu artinya kita hanya pasif ya, tidak melakukan apa-apa. Padahal, sekali lagi, padahal teman-teman itu punya konten di kepalanya, punya pengalaman berharga untuk dibagikan. Jadi, kenapa tidak menjadi konten kreator? Kita melihat orang-orang yang tidak punya niat mengedukasi masyarakat pun mereka rajin membuat konten. Ada orang yang senang ikan cupang misalnya ya. Mereka itu senang cupang, tahu segala sesuatu tentang ikan cupang. Lalu mereka bikin konten dunia perikan cupangan. Ternyata temanya nggak ada habis-habisnya. Banyak video yang muncul. Kemudian banyak juga likersnya, followernya. Ada orang yang senang dengan game Roblox, maka dia membuat game Roblox. Banyak juga yang nonton, terutama anak-anak kecil. Ada orang desa membuat konten tentang suasana hidup di pedesaan. Banyak juga yang like, banyak yang subscribe. Kemudian ada orang yang senang camping, lalu mereka membuat konten seputar dunia camping. Ada orang yang senang kuliner, lalu membuat konten-konten seputar kuliner, jalan-jalan, mencoba berbagai makanan. Dan ini temanya tidak akan pernah habis seiring dengan banyaknya jajanan kuliner. Yang penting dia memilih niche, istilahnya itu ya. Yang penting dia memilih niche yang fokus, tidak keluar dari rel, maka akan selalu ada orang yang nonton kontennya itu. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itu, tentang percupangan, dunia perbengkelan, atau AC, kulkas, mobil, laptop, komputer, kemudian tentang kuliner, tentang camping, tentang suasana hidup di desa, itu semua ada penontonnya, itu semua ada penggemarnya, itu semua ada subscribernya. Itu semua ada pelanggannya yang setia menonton. Jadi jangan anggap remeh mereka yang membuat konten seputar es batu misalnya. Ada loh konten kreator yang isinya itu membahas seputar pembuatan es batu, mesin pembuat es batu. Ternyata banyak yang nonton, ribuan subscribernya. Aneh bukan? Ya sebetulnya tidak aneh. Kitanya saja yang belum paham tentang cara kerja YouTube. Meskipun kita sehari-hari pakai YouTube, tapi kita belum paham seutuhnya tentang bagaimana cara kerja algoritma YouTube. Jika konten kreator di area non-edukasi saja semangat konten, ada followernya, ada subscribernya, ada viewernya, semestinya kita pendidik harus lebih semangat lagi buat membuat konten. Nanti insya Allah saya yakin pasti akan ada yang nonton konten Anda. Bisa jadi kita itu tidak membuat konten dikarenakan oleh beberapa alasan. Pertama, bisa jadi karena takut terkenal. Misalnya kita itu orang introvert, atau Anda itu tipe orang yang takut popularitas. Anda takut jika tiba-tiba dengan menjadi konten kreator, orang-orang di jalanan mengenali Anda. Kalau jalan-jalan, orang-orang akan melirik ke Anda karena mengenali Anda sebagai YouTuber. Jika Anda punya ketakutan seperti itu, tidak usah takut, jangan GR dulu. Kita itu tidak akan menjadi selebritis dengan menjadi YouTuber sehari. Kita itu tidak akan terkenal otomatis meskipun sudah menjadi YouTuber selama setahun 2 tahun. Coba saja unggah 10 video, 50 video, 100 video sekalipun, orang-orang di jalanan itu tetap tidak akan mengenal Anda. Jangan khawatir Anda akan menjadi terkenal. Jangan khawatir dengan membuat konten sekali, 2 kali. Termasuk membuat konten 100 kali, lalu tiba-tiba Anda menjadi Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, atau Ria Ricis. Tidak. Orang-orang di jalanan tetap akan cuek. Kekhawatiran yang Anda miliki itu sudah dibicarakan oleh para YouTuber besar dunia. Takut terkenal itu memang dimiliki oleh banyak orang. Termasuk saya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu senang dengan popularitas. Yakinlah ketakutan itu tidak akan terjadi. Anda hanya akan populer di beberapa gelintir orang saja. Di beberapa kelompok jenis orang saja. Mungkin akan ada ratusan orang, ribuan orang yang mengenal Anda, tapi bisa jadi mereka itu tersebar di berbagai kota yang berbeda. Ketakutan lainnya bisa jadi Anda itu takut dicibir, takut dibully, ya, oleh keluarga dekat, oleh teman-teman, oleh tetangga mungkin. Kalau takut seperti itu, saya sarankan jangan dulu kabari keluarga atau jangan dulu kabari orang-orang yang sekiranya nanti akan memberikan komentar negatif terhadap channel YouTube Anda atau konten Instagram yang Anda buat. Saya pun belajar ini dari YouTuber-YouTuber. Jadi mereka memang tidak mengabari keluarga terdekat ketika mereka membuat konten YouTube. Ada beberapa alasan. Tapi intinya, kalau Anda khawatir, jangan dulu kabari siapapun. Saya pun sama. Saya tidak mengabari kakak, adik, orang tua, seperti itu. Kalaupun mereka suatu saat melihat, biar mereka melihat karena kinerja algoritma YouTube saja, bukan karena saya menyebarkan informasi itu secara sengaja. Kemudian, jika Anda khawatir reaksi teman-teman yang akan bereaksi negatif terhadap konten YouTube Anda, maka ini juga tidak usah terlalu khawatir. Orang-orang di sekitar itu sebetulnya tidak begitu peduli ketika kita
kita membuat video, lalu mengunggahnya ke YouTube. Jadi jangan anggap seolah-olah dunia itu langsung menghadap ke Anda, memperhatikan Anda ketika kita mengupload video ke YouTube. Karena pada dasarnya orang-orang itu hidup di dunianya sendiri. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mungkin mereka jadi ngeh, oh dia bikin channel YouTube ya, dilihat sebentar. Lalu mungkin memberikan komentar. Bisa jadi komentarnya bagus ya, kita tidak tahu kan. Belum tentu komentarnya negatif. Sesudah itu, ya sudahlah. Mereka akan sibuk kembali dengan urusannya sendiri, dunianya sendiri. Mereka tidak akan memikirkan channel YouTube kita selama berhari-hari gitu. Tidak. Mereka hidup di dunianya sendiri. Jadi jangan khawatir apabila kita membuat konten YouTube. Ketakutan apa lagi yang kita miliki dengan menjadi seorang konten kreator? Salah satunya adalah merasa tidak kompeten. Nah ini dia. Di arena YouTube, siapapun bisa membuat konten, siapapun bisa mengajarkan sesuatu. Termasuk mengajarkan cara memperbaiki kulkas, cara memperbaiki laptop. Dan itu tidak perlu kredensial, tidak perlu sertifikat. Tidak perlu validasi pengakuan dari perusahaan pemilik laptop, perusahaan pemilik barang elektronik itu untuk seseorang membagikan ilmu, teknik, rekayasa, memperbaiki sebuah alat. Untuk menjelaskan tentang metode pendidikan tertentu, tidak perlu kuliah dulu di bidang pendidikan. Di arena YouTube itu seperti itu. Untuk berbicara tentang agama, Anda itu tidak perlu sekolah dulu menjadi sarjana agama. Untuk bicara kesehatan, Anda tidak perlu menjadi dokter. Itu karena saking bebasnya YouTube. Siapapun bisa berbagi apapun. Nanti audiens lah, penonton YouTube lah yang memberikan kredibilitas. Jika apa yang dia sampaikan terasa benar, terasa ada manfaatnya, tips dan triksnya itu memang manjur, maka dia akan mendapatkan pengakuan berupa like, berupa komentar yang bagus, berupa nonton videonya berulang-ulang, setia menjadi subscribernya. Jadi Anda tidak perlu legitimasi dari siapapun kecuali dari audiens. Anda tidak perlu lulus dari jenjang pendidikan tertentu, tidak harus punya gelar tertentu untuk mengajarkan sesuatu apapun itu di YouTube. Bisa jadi Anda itu adalah orang yang cuman selangkah lebih maju, belajar lebih awal dibandingkan orang-orang yang jadi penonton YouTube. Anda itu tidak perlu menjadi benar-benar pakar dengan berbagi ilmu di YouTube. Itulah istimewanya. Jadi tidak perlu merasa tidak kompeten untuk membagikan informasi di YouTube. Kemudian ketakutan lainnya adalah takut berbicara di depan kamera. Ini juga sama. Tidak setiap orang punya sifat natural untuk bicara dengan lancar di depan kamera. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa dilatih, bisa dipelajari. Saya pun sama. Saya terbiasa berbicara di hadapan orang banyak, tapi kalau bicara di depan kamera, saya benar-benar belajar dari nol lagi. Itu di antara beberapa ketakutan yang bisa muncul di hati kita ketika kita berpikiran atau mencoba menjadi seorang konten kreator. Nah, ketakutan-ketakutan itu bisa diatasi, ada argumennya untuk mematahkan ketakutan-ketakutan itu. Yang penting adalah kita mau memulai menjadi seorang konten kreator dan tidak kalah oleh ketakutan-ketakutan tadi itu. Karena apa? Dengan menjadi konten kreator, kita memperoleh banyak sekali manfaat. Tadi sempat disinggung ya, manfaat pertama adalah kita mendapatkan amal jariah, kemudian manfaat kedua, kita jadi mengalami pengembangan diri, terus terang dengan menjadi konten kreator seperti ini, saya belajar banyak hal, belajar menyusun materi untuk disampaikan dalam waktu yang singkat, belajar editing video, belajar bicara di depan kamera, belajar teknik yang bisa membuat algoritma YouTube itu mendukung video saya, dan seterusnya. Saya belajar banyak, saya menikmati proses ini. Dan terus terang, proses yang saya alami itu berantakan, kacau sekali di awal. Sekarang pun saya pun masih belajar. Dan saya berencana melakukan ini terus-menerus. Jikalau saya sampai pada usia pensiun di pekerjaan utama saya rencananya akan terus membuat konten seperti ini. Karena saya yakin, dengan memiliki channel YouTube seperti ini, saya memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang banyak. Kemudian, manfaat lainnya adalah terbangunnya kredibilitas kita. Kita pun membangun audiens. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang satu irama, satu ritme, satu pemikiran, satu gagasan dengan kita. Misal seperti tadi, kalau Anda senang ikan cupang, maka Anda akan bertemu dengan ratusan ribuan orang cupang yang ada di seluruh dunia. Kalau Anda suka kulinernya itu lebih fokus Anda membahas tentang pastry misalnya, maka Anda akan ketemu dan berkumpul dengan orang-orang penyuka pastry. Tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Asalkan mediumnya memang ada. Perantaraannya itu ya di YouTube, kemudian menggunakan bahasa yang universal, misalnya bahasa Inggris, misalnya konten Anda itu. Manfaat bagi orang lain adalah orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu yang Anda sampaikan, dari pengalaman yang Anda share, dari tips dan trik yang Anda bagikan. Anda bisa membuat komunitas. Orang lain bisa saling berbagi juga dengan Anda perihal dunia yang sama-sama diminati itu. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapat, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan manfaat lainnya, suatu saat bisa jadi kalau misalnya subscribernya sudah memenuhi, viewersnya sudah memenuhi, YouTube kita bisa dimonetisasi, kita bisa menghasilkan uang.
Tapi itu saya sarankan tidak jadi tujuan utama, karena manfaat-manfaat tadi yang saya sebutkan tadi itu bisa jadi itu value-nya lebih tinggi dibanding uang. Biarlah masalah monetisasi, kemudian kesempatan untuk menjadi afiliator, membangun audiens untuk bisnis Anda, itu adalah kesempatan yang menyusul sesudah Anda mendapatkan manfaat dari berbagi ilmu dan keterampilan. Itu saja pemikiran saya tentang bagaimana semestinya pendidik dan tenaga kependidikan itu, mereka itu menjadi konten kreator. Entah itu dengan memiliki channel YouTube, maupun berbagi di Instagram atau TikTok. Itu saja sih ide yang ingin saya bagikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Kalau ada 1-2 orang saja dari video ini terinspirasi untuk menjadi seorang konten kreator, mudah-mudahan itu jadi amal jariah untuk saya. Selamat berjuang, selamat terus membagikan ilmu, inspirasi, dan keterampilan. Saya yakin akan ada yang nyantol dengan apa yang Anda bagikan itu. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.